semuanya hancur. Sony, Sony, di mana kau? Longsor, larian, lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah yang sebelumnya. Kisah ini berjudul 5 Orang Terakhir. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar mengerti alur ceritanya. Oke, bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kondisi Sophia kian memburuk. Suhu tubuhnya turun drastis. Gerakan bibirnya terus meracau. Upaya yang kami lakukan untuk membuatnya hangat seolah tidak berhasil. Dalam situasi menunggu seperti sekarang, yang bisa aku lakukan hanyalah berharap keajaiban. Angin badai terdengar lagi. Hujan baru berhenti. Malam dingin mencekat. Kesunyian merajalela. Tak terdengar secirit pun binatang hutan di tempat ini. Aneh, semua itu seolah membisu. Kami semua terpekur, terkalahkan. Antara gentar, takut, nyali yang tersisa tinggal seujung kuku. Kulihat samar-samar dari jendela tenda cemerat cahaya rembulan yang menerobos kelebatan. Aku menyodok Sony yang menunduk menggunakan sikutku. Son, badai sudah berhenti. Apa? Kenapa? Badai berhenti. Gagapnya cepat. Ia setengah sadar. Iya, badai berhenti. Sepertinya langit tak lagi mendung. Kalau memungkinkan, kita lakukan orientasi malam ini menggunakan rasi binatang. Besok pagi aku khawatir kalau badai ngamuk lagi. Jelasku kepada Sony. Sony mengangguk. Zul, badai berhenti. Langit sepertinya cerah. Sony kemudian menggoyang punggul Zul. Kenapa? Langit cerah. Kita harus bergerak malam ini. Zul berbicara seperti tergopoh. Ia lantas mengajak aku dan Sony keluar tenda, meninggalkan Benny yang tengah meringkuk di pojok tenda. Kulihat langit setengah cerah, binatang-binatang yang terselip di sela dedaunan berkedip-kedip. Tapi sayang, kami masih buta dengan situasi sekitar. Bagaimana rencanamu? Tanyaku kepada Zul. Begini, kompas kita kehilangan fungsi di tempat ini. GPS kita juga habis baterai. Tapi kita masih punya 2 altimeter dan 2 salinan peta kontur. Semoga dengan ini kita bisa mencari posisi kita. Zul memandangi kami bergantian, penuh harap. Carilah rasi binatang. Kruk sisi selatan. Kemudian plotelah elevasi yang tertera di altimeter. Kita bisa prediksi posisi dengan kemampuan bernavigasi ke sisi selatan sambil menebak rupa kontur. Apa tidak lebih baik kita bagi menjadi 2 tim? Usul Sony yang memandang Zul. Ya, maksudku memang demikian. Aku menuju ke sana dan kalian menuju ke sana. Zul menunjuk 2 arah yang saling berlawanan. Carilah tempat yang terhalang, kalau memungkinkan di titik tertinggi. Bagaimana dengan Sophia? Apa Benny mau menjaganya? Tanyaku ragu dengan keseriusan. Benny menjaga Sophia. Benny biarlah di sini menjaga Sophia kalau perlu. Tidak, Chris, tidak. Aku tidak mau tinggal di sini.
Aku ikut kau. Tiba-tiba dari dalam tenda, Benny berteriak. Aku tak mau menjaga orang sekarat. Sophia tak mungkin selamat, ujarnya enteng. Entah setan apa yang merasukinya. Aku terbelalak, Sony pun demikian. Ingin cepat-cepat ku tarik belatiku dan ku tancapkan di mulutnya. Zul tak bereaksi. Inilah yang kusayangkan darinya. Zul tak membela habis-habisan Sophia yang nyata-nyata itu adalah kekasihnya. Zul malah nampak dungu serupa monyet menelan karbit. Baiklah, kau ikut aku, Ben, ujar Zul. Aku terbelalak. Zul, lo apa-apaan sih? Sophia tak mungkin sendirian lah di sini. Potongku kelap. Mual rasanya mendengar kata-katanya. Sophia sudah tak mungkin selamat. Kondisinya terus memburuk. Kemungkinan bertahan hidupnya sangat tipis, Yan. Saat ini yang penting kita ambil keputusan berdasar skala prioritas. Kita selamatkan yang masih punya harapan. Maafkan aku, Yan. Darahku menggeledak mendengar kata-kata Zul. Emosiku mendidih. Ku tarik belatiku, namun tangan Sony secepatnya mencegahku. Tahanlah, Rian, tahan. Kita semua dalam kondisi labil. Kumohon, jangan memperburuk dengan emosi. Sony berkata selembut mungkin padaku. Aku hanya tak habis pikir dengan isi otak monyet-monyet ini, Son. Mereka menganggap rendah kehidupan Sophia. Anjing. Suaraku bergeteran, melontar emosi. Dadaku terasa sesak. Kini ku tahu watak asli Zul. Sekali lagi, maafkan aku, Yan. Hanya saja, di situasi seperti sekarang, kewarasan otak harus menjadi prioritas, bukannya perasaan. Cukup, Zul. Simpan sampah mulutmu daripada ku sumpal dengan belati ini. Tanganku refleks, meraba pegangan belati itu. Kumohon, Yan, tahan emosimu. Sekali lagi aku mohon. Lagi-lagi, tangan Sony mencegahku mencabut belati. Kali ini pegangannya lebih kuat. Kita harus secepatnya melakukan tugas kita, Yan. Sophia biarlah sendirian di sini istirahat sejenak. Aku yakin ia pasti baik-baik saja. Percayalah padaku, Yan. Sony membisikku dengan lembut. Tatapannya menghibah. Mendengar kalimat Sony, emosiku berlahan turun. Secepatnya kualihkan tatap mataku daripada menyaksikan dua makhluk pengecut yang mempertunjukkan ketololannya di hadapanku. Aku sungguh-sungguh muak dengan semua ucapan monyet-monyet itu. Baiklah, aku dan Benny berangkat, ujar Zul kepada Sony. Mereka mengambil jalan dan segera lenyap menerobos hutan. Mau pergi ke neraka pun aku tak peduli kok, umpatku menyahuti. Sudahlah, Rian, mari berangkat. Tangan Sony memegang pundakku. Kau berangkatlah dulu, Son, tapi jangan jauh-jauh. Ku pastikan dulu Sophia tidak apa-apa, ujarku meminta pengertiannya. Baiklah, aku berangkat lebih dulu ya. Pastikan jarakku dan jarakmu tak terpaut jauh. Kau ikuti sinar senterku. Aku mengangguk mengiyakan Sony. Lalu kemudian, Sony bergegas meninggalkanku. Ia mengambil jalan berlawanan dengan jalan yang diambil Zul dan Benny. Malam ini meski badai telah reda, tak kurasakan ketenangan menyelimuti batinku. Malahan kurasa badai yang sepanjang hari mengamuk menghantamiku telah berpindah ke dadaku. Untuk sekejap, ku tengadahkan kepalaku. Aku memejamkan mata. Kuharap cahaya lembut rembulan yang menerobos sela dedaunan mengantar doaku menuju langit, agar Sophia terselamatkan, agar sesegera mungkin kulewati segala kegilaan ini. Kulangkahkan kakiku memasuki tenda yang tak lagi gerak. Kelopak mataku seketika berair. Betapa malang Sophia malam ini. Betapa tak berdayanya perempuan yang aku cintai dicampakkan.
Apakah tak berarti lagi kata-kata lembutnya di mata Zul? Kekasih hatiku, Sopiaku yang aku cintai. Betapa malang dirimu malam ini, sayang. Aku yang tak berdaya menangisimu, memohon maaf. Kubelai paras pucat Sophia dengan tanganku. Ia bereaksi, kubelai lagi. Kubelai berkali-kali. Kusibak rambutnya dengan lembut, selembut yang aku bisa. Sophia, maafkan aku. Aku yang mencintaimu dan tak mampu berbuat apa-apa. Ku dekatkan bibirku ke telinganya. Aku berbisik selembut mungkin. Aku bersumpah akan menjagamu, apapun yang terjadi. Janganlah kau takut. Biarlah semua beban takutmu, akulah yang menanggungnya. Kita akan keluar dari tempat ini secepat mungkin. Jiwaku mengisak tangis. Dadaku sesak bercampur perih. Ku kecup lembut kening Sophia, ku belai wajahnya sekali lagi. Aku kemudian meninggalkannya dengan lelehan air mata. Ku kejar Sony secepat mungkin. Ayunan langkahku menerobos sela rapat pepohonan, menyeruak, menyibak-nyibak. Ku tahu dari kelebatan sinar senter di depanku, Sony tak seberapa jauh dari posisiku. Sony, teriakku yang mencabut belati. Ku babat batang-batang perdu dengan niatan meninggalkan jejak. Rian, terus saja lurus, sahut Sony dengan suara tinggi. Sudahkah kau temukan posisi bagus? Teriakku lagi. Masih belum nampak, kita harus lebih tinggi mendaki, sahutnya menimpaliku. Hingga tak kurang dari 3 menit, kujumpai Sony tengah bersandar di pohon pinus tinggi besar. Nafasnya terengah-engah. Kurasa hampir mustahil menemukan tempat orientasi yang bagus, ujarnya kepadaku sambil mengatur nafas. Kau yakin tidak ada tempat terbuka? Tanyaku memastikan. Kurasa tak jauh lagi pasti ada. Cuman posisinya merapat jurang. Kau pasti merasakannya udara lebih dingin di seberang sana kan? Di situ pasti bibir jurang. Orientasi di tempat itu sama artinya mempertaruhkan nyawamu. Apa kau ingin kembali, Son? Tanyaku menawarkan. Tidak, Yan. Aku tidak ingin bertaruh setengah-tengah. Kita selesaikan saja semua ini. Tanyanya optimis. Semangatku terinduksi kata-katanya. Lalu Sony kemudian membimbingku menuju tempat yang memiliki hawa lebih dingin. Tempat semacam itu pastinya pegunungan lembah atau gigiran jurang yang angin tak terhalangi rapatnya pepohonan. Kami melangkah berhati-hati. Sony sesekali memberiku peringatan adanya rintangan ranting di atas tanah. Hingga hawa kian dingin, kurasa wajahku merasakan hembusan angin yang mulai kencang. Bunyi dedaunan cemara pinus yang terusik angin terdengar magis. Kita hampir mendekati bibir jurang, ujar Sony yang waspada. Dan memang kurang dari semenit dari kata-katanya, kami akhirnya tiba di bibir jurang. Posisinya cukup bagus, kata Sony yang tersenyum kepadaku. Pandangannya menelisik sekeliling. Semoga Benny dan Jul menemukan hal yang sama, sambungnya lagi. Sony lantas melakukan orientasi medan. Dikeluarkannya peta fotografi beserta altimeter dari sakunya. Coba kau lihat bidik kompasmu ke arah kraks yang itu, Yan. Sony menunjuk rasi salib selatan. Bukannya kompas kita kehilangan arah? Aku ingin konfirmasi. Iya, aku tahu. Kita menggunakan sebagai data sekunder. Jawabnya singkat sambil menandai prediksi lokasi di peta. Berapa bearingmu? Tanyaku kemudian. Ia menjawab, 178 derajat. Arah selatan. Syukurlah, berarti di tempat ini kompas kita normal. Kata-katanya membuat batinku melonjak.
Sudah kau plot posisinya, Son? Tanyaku memastikan. Sudah fix, jawabnya. Sebentar, Yan, aku kencing dulu ya, ujarnya yang menyinggir menjauh. Posisi yang kita dapatkan sedikit kasar. Semoga dengan hasil orientasi Zul bisa lebih meyakinkan, katanya dengan suara mengejan. Kuharap tim SAR sudah bergerak menyisir jejak kita, sambungnya. Tak kusauti kata-kata Sony. Aku tengah asik mengagumi gambaran langit di atasku. Rembulan sabit menguasai langit tengah. Di sekelilingnya terserak jutaan bintang yang terengkuk galaksi yang tak tercena lagi jangkauannya. Namun tiba-tiba tanah yang ada di situ gempelatak dan jatuh mengenai tebing-tebing yang ada di situ. Semuanya hancur. Longsor, larian, lari. Brak, jrek, serak. Aku tersentak tak karuan. Berlari. Serupa rusa paling pengecut yang mendengar ledakan senapan. Kakiku berlari tak berarah, menerjang-nerjang menyelamatkan diri sendiri yang tak tahu kejadian sebenarnya. Benakku berfirasat jika gemuruh dahsyat yang membuatku pontang-panting adalah patahan tebing batu bercampur tumbangan pohon yang meluncur ke dasar jurang ratusan meter. Aku terus berlari sekencang-kencangnya, menghambur sebisa-bisanya. Beruntunglah akhirnya kutemukan jejak perdu yang sebelumnya tertebas belatiku. Aku berhenti. Aku terjatuh. Jantungku serasa pecah. Sony, Sony, teriakku dengan nafas tersengal. Aku berteriak sekencang-kencangnya, namun tak ada sahutan. Dadaku bergetar dikuasai khawatir. Aku kemudian bangkit, kembali ke awal ke bibir jurang. Sony, Sony, di mana kau? Aku memanggil-manggil Sony, tapi tetap saja tidak ada sautan. Perasaanku kian tak enak. Kelopak mataku menghangat. Hingga setibaku di bibir jurang, aku jatuh tertunduk, lemas dan tak bertenaga. Tempat di mana Sony aku lihat terakhir kali ini tidak tersisa lagi. Sony, di mana kamu, Son? Aku merintih mengisak tangis. Suaraku seraya tertelan kesenyapan belantara, beserta dasar jurang di bawahku. Aku menangis sejadi-jadinya meratapi Sony yang tak mungkin lagi menyahuti teriakanku. Kukumpulkan puing-puing jiwaku setelah terhempas sehancur-hancurnya. Aku bangkit berdiri. Sophia, iya. Di pikiranku hanya tersisa Sophia. Kuusap lelehan air mata. Aku melangkah menuju tenda. Sepanjang jalan nampaklah jelas jejak pelarianku ketika memanggil Sony. Aku terlingkup penyesalan, namun setelah melihat tenda nan ringkih di depanku, setitik harapanku tumbuh kembali. Kulangkahkan kaki memasuki tenda, dan Sophia, Sophia, di mana kau? Ya Tuhan, apalagi ini? Aku menangis, aku meradang, aku kehilangan segalanya. Tak kutemukan Sophia di dalam tenda. Sophia lenyap entah kemana. Dalam tragedi pendakian gunung di bulan Desember itu, tercatat 3 pendaki gunung menjadi korban. Zul tewas, terjatuh ke dasar jurang ratusan meter. Jasadnya ditemukan tersangkut di atas pohon di dasar jurang. Sedangkan Benny dan Sony, kedua pendaki tersebut, dinyatakan hilang setelah upaya pencarian tim SAR tak membuahkan hasil. Sophia berhasil selamat. Konon menurut penduduk desa yang terlibat upaya pencarian, Sophia ditemukan oleh sesosok kakek tua misterius yang kemudian membawanya turun gunung menuju desa terakhir.
Sedangkan Rian, tim SAR berhasil menyelamatkannya. Tapi guncangan yang hebat membuatnya harus dirawat betul-betul. Dirawat berbulan-bulan di rumah sakit karena gangguan mental. Begitulah ceritanya tentang 5 orang terakhir. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita pendakian kali ini? Menurut saya ini sangat menyedihkan ya. Karena saya sebagai pendaki juga, bagaimana rasanya jika saya di tempat seperti itu? Ya, tidak terbayangkan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.